Halo guys, Nimo di sini. Kali ini gue akan membahas urutan Shichibukai dari yang terlemah sampai terkuat. Ya, urutan ini menurut gue sendiri lumayan menarik untuk kita bahas karena perbedaan kekuatan dari para Shichibukai ini dari yang terlemah sampai terkuatnya, perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh dan sangat berbeda sekali dengan urutan para Yonko yang perbedaan kekuatannya rata-rata tidak terlalu jauh. Dan mungkin di video kali ini akan panjang karena gue gak sekedar mengurutkan kekuatan dari para Shichibukai saja, tapi tentang fakta menariknya juga. Jadi sebelum lanjut, gue sarankan kalian tonton video ini sambil ngemil ataupun makan supaya makin enak lagi menonton video kali ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Ya, di awal kita akan membahas fakta menarik para Shichibukai dulu yang mungkin kalian juga belum tahu. Dan fakta menarik itu adalah para Shichibukai ini menjadi penyebab cerita One Piece sampai sepanjang sekarang. Hal itu terjadi karena awal membuat One Piece, Oda hanya berencana menamatkan One Piece dalam 5 tahun saja. Dan ketika Oda kepikiran untuk membuat Shichibukai, dari sinilah cerita One Piece malah semakin panjang. Karena ide tentang para Shichibukai ini membuat Oda selalu berpikiran ide baru tentang karakter Shichibukai selanjutnya dan membuat cerita One Piece sangat panjang sampai sekarang. Jadinya ide Shichibukai ini seperti pemicu Oda untuk terus mengembangkan cerita One Piece. Ya, jadi jangan heran juga kenapa musuh-musuh Luffy setelah di Grand Line selalu melawan Shichibukai. Dan para Shichibukai ini selain jadi pemicu panjangnya cerita One Piece, mereka juga seperti diistimewakan oleh Oda. Bukan seperti lagi sih, tapi memang diistimewakan. Dan buktinya saja mereka selalu di buff terus-terusan. Dari story para karakternya pun selalu Oda kembangkan. Dan contohnya adalah Kuma, yang dimana banyak plot twist sekali tentang masa lalu si Kuma ini. Yang merupakan sosok pahlawan sesungguhnya, selalu membantu dan mementingkan orang lain dibandingkan dirinya. Oda membuat Kuma yang awalnya seperti robot yang dingin menjadi sosok pahlawan sejati di masa lalunya. Dan contoh lainnya adalah para petinggi Crosswheel, yaitu Buggy, Mihawk, dan Crocodile. Dan yang terbaru tentunya Jinbe, dia bahkan dijadikan kru dari MC tercinta kita. Lalu untuk Shichibukai yang berpotensi besar dikembangkan lebih jauh lagi, menurut gue adalah Hancock. Entah kenapa gue sangat yakin sekali kalau Hancock ini akan menjadi sosok istri dari calon raja bajak laut kita ini. Karena Hancock benar-benar tergila-gila sama Luffy. Gak mungkin juga kan Hancock tidak dinikahkan dengan Luffy setelah dia tergila-gila gitu. Dan gelar mereka pun sangatlah cocok. Hancock mempunyai gelar Ratu Bajak Laut dan Luffy adalah Raja Bajak Laut ketika dia sudah mendapatkan One Piece. Ya, intinya pembahasan Shichibukai ini buat kalian yang mengidolakan karakter Shichibukai pastinya tidak akan pernah kecewa. Karena pasti dan selalu di-buff sama Oda, jadinya mereka akan sering muncul terkecuali Moria kayaknya. Dia bukannya di-buff tapi malah dibadut-badutin sama si Kurohige. Dan itulah fakta-fakta menarik dari para Shichibukai ini. Lalu sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan urutan terlemah sampai terkuat para Shichibukai ini. 11. Buggy. Ya, di urutan terbawah jelas ada Buggy. Walaupun dari segi kekuatan dia lemah, tapi dari segi buah iblisnya benar-benar OP. Bahkan sekelas Mihawk saja yang memakai haki tidak bisa melukai Lord kita ini. Dan bisa dibilang juga buah iblis bara-baranya ini adalah counter dari para pendekar pedang. Akan jadi bahaya sih kalau buah iblis ini dimakan oleh pendekar pedang. Lalu Buggy juga menjadi karakter paling hoki di One Piece. Bahkan karena kehokiannya itu dia bisa menjadi Shichibukai dan Yonko. Bener-bener gila sih Lord kita satu ini. Tapi sebenarnya di luar itu Buggy juga jenius loh. Karena setelah Doflamingo tumbang, Buggy bisa memanfaatkan keadaan dengan baik dengan mengambil alih semua bisnis Doffy. Bahkan bisa beraliansi dengan bajak laut raksasa Hairudin dan meminjam uang dengan jumlah besar kepada Crocodile yang membuatnya mempunyai bisnis besar. 10. Moria. Ya, di urutan ke-10 ada si Moria. Dia sebenarnya kuat, tapi itu dulu. Bahkan dia bisa membuat Kaido tersenyum ketika mereka bertarung. Tapi sekarang nyatanya Moria sangatlah lemah jika tidak ada di kandangnya sendiri. Karena di tempat dia sendiri mempunyai banyak stok bayangan yang membuatnya bisa membuat pasukan zombie yang kuat dan memperkuat dirinya. Sementara di luar itu dia lemah. Dan contohnya saat di Marineford, dia tidak bisa apa-apa. Bahkan pasukan zombie yang dibuatnya hanya ampas doang ketika diserang oleh Jinbe. Ya, jadinya gue tempatkan si Moria ini di urutan ke-10. 9. King Lizard. Ya, mungkin di urutan ke-9 ini kalian ada yang bingung siapa itu King Lizard.
Jadi si Chibukai ini adalah si Chibukai yang dulu Ace kalahkan dan baru diungkapkan di SBS terbaru. Dan karakter ini memiliki tinggi yang hampir sama dengan Katakuri. Dan untuk kekuatannya menurut gue King Lizard ini masih di bawah Jinbe karena dia dikalahkan Ace sebelum Ace melawan Jinbe. Karena ketika Jinbe melawan Ace saja kekuatan mereka setara, sementara King Lizard ini kalah oleh Ace. Dan si Chibukai ini mempunyai sebuah hobi yang cukup unik, yaitu suka mengumpulkan buah iblis and senjoan, dan kemungkinan dia juga pemakan buah iblis and senjoan. 8. Crocodile. Ya, walaupun si Crocodile ini adalah si Chibukai yang pertama kali Luffy kalahkan, tapi sebenarnya dia sangatlah kuat. Bahkan Luffy sudah kalah beberapa kali dengan mudah, sama seperti dia melawan Kaido. Ya, walaupun kuat, sayangnya lawan si Crocodile ini adalah MC, jadinya kalah. Dan sekarang Crocodile sepertinya dibak habis-habisan oleh Oda, bahkan bounty-nya hampir menyentuh angka 2 miliar berry. Dan sebenarnya pendiri Cross Quill dan yang menduduki posisi Yonko sekarang seharusnya adalah Crocodile karena dialah yang mendirikannya. Bagi hanya membantu dari segi pasukan dan tempat saja, lalu Mihawk juga hanya diajak oleh Crocodile. Bahkan ketika Bagi yang malah dianggap Yonko, respon Mihawk malah terkesan tidak peduli. Ya, jadinya jangan heran kenapa yang menduduki posisi Yonko sekarang seharusnya adalah Crocodile. 7. Jinbe. Ya, di urutan ke-7 ada Jinbe. Jelas ya, untuk Jinbe pasti lebih kuat dari Crocodile. Karena bisa dibilang juga Jinbe seperti counter dari kekuatannya Crocodile yang lemah terhadap air. Bahkan Jinbe bisa mengeluarkan air sendiri tanpa berada di dekat air, yang pastinya membuat Jinbe jadi lebih kuat daripada Crocodile. Apalagi kalau Jinbe di laut, dia pasti lebih kuat lagi. Dan kekuatan Jinbe juga setara dengan Ace, mampu bertarung seimbang selama 10 hari. Tapi walaupun begitu, Ace ternyata lebih kuat dari Jinbe karena setelah pertarungannya Ace masih bisa berdiri dan melawan Shirohige, sementara Jinbe sudah tidak sadarkan diri lagi. Tapi walaupun begitu Jinbe tetaplah sangat kuat. 6. Hancock. Ya, di urutan ke-6 ada si Ratu Bajak Laut buah Hancock. Menurut gue sendiri, Hancock lebih kuat dari karakter-karakter sebelumnya. Karena buah iblis Mero-Mero no Mi-nya itu benar-benar sangatlah mengerikan. Bahkan para petinggi Kurohige saja kalah melawan Hancock. Dan untuk menang melawan Hancock ini sebenarnya khusus untuk seseorang yang sangat kejam atau pintar. Karena buah iblisnya itu memanfaatkan perasaan dari lawannya. Tertarik sedikit saja, musuh bisa langsung jadi batu. Tapi di luar itu menurut gue kekuatan Hancock tidaklah terlalu kuat seperti hakinya, yang membuat dia bisa kalah dengan mudah juga oleh musuhnya. Ya, contohnya saja ketika melawan Kurohige. Dan maksud dari untuk melawan Hancock itu harus pintar, yaitu lawannya harus bisa mengakali bagaimana caranya tidak terpesona dengan kecantikan Hancock. Dan contohnya seperti pas Admiral Momonga, ketika dia mulai tertarik, dia dengan cerdasnya melukai tangannya sendiri agar perhatiannya teralihkan. 5. Kuma. Ya, Kuma layak di urutan kelima ini karena Kuma benar-benar kuat, mau dari buah iblis ataupun fisiknya. Hal itu terjadi karena dia keturunan dari ras Bukaner yang membuatnya mempunyai fisik yang sangat kuat. Bahkan saat dia masih di pasukan revolusi, dia mampu menghancurkan satu negara sendirian saja. Dan untuk buah iblisnya juga sangatlah OP. Buah iblis Nikyu-Nikyunya ini membuatnya mempunyai jurus yang beragam, seperti bisa teleportasi, memindahkan rasa sakit seseorang, mengumpulkan udara dan membuatnya sangat kecil sehingga menciptakan ledakan besar, dan masih banyak lagi. Ya, dari buah iblisnya juga Kuma sangatlah terampil menggunakannya, dan jika dilawankan dengan Hancock, Kuma jelas lebih kuat karena sekarang Kuma sudah tidak mempunyai perasaan lagi, layaknya robot, terkecuali rasa cintanya terhadap Bonnie. 4. Doflamingo. Ya, di urutan keempat ada Doflamingo. Dari kekuatan haki ataupun buah iblisnya, kekuatannya benar-benar kuat. Bahkan buah iblisnya sudah mencapai awak kening. Dan Dofi ini mempunyai 3 haki yang dimana semua hakinya juga lumayan kuat. Dan fakta menariknya dari Dofi ini sebenarnya dia bisa menjadi salah satu Yonko karena dia sudah memenuhi semua persyaratan menjadi Yonko, seperti wilayah kekuasaan, pasukan besar, dan kekuatannya yang bisa dibilang sangat kuat juga. Hanya saja dia tidak beruntung, malah ditumbangkan oleh Luffy. 3. Law. Di urutan ketiga ada Law. Ya, setelah membangkitkan awak keningnya, menurut gue Law lebih kuat dari Doflamingo.
Terlebih Lau juga lebih cerdas dari Doflamingo. Ya sebenarnya mereka dua mempunyai potensi besar seperti Dovi yang mempunyai Haki Raja dan Lau penyandang Namadi. Tapi gue sendiri lebih ke Lau sih. Ya gak sabar juga menunggu mereka muncul kembali karena Dovi juga hanya di penjara, kemungkinan kaburnya besar. Sementara Lau masih selamat saat melawan Kurohige. Untuk pembahasan Lau gak terlalu panjang ya karena dia juga belum lama mengalahkan Big Mom. 2. Mihawk. Ya di urutan kedua ada Mihawk tentunya. Soal kekuatannya walaupun belum ditunjukkan full powernya jelas dia sangat kuat. Karena rival dari Yonko Akagami Sengs dengan title pendekar pedang terkuat di dunia. Jadi kekuatannya bisa dibilang sejajar dengan para Yonko dan layak di urutan kedua ini. Untuk kakinya Mihawk belum dikonfirmasi memiliki Haki Raja atau enggak. Tapi kalau menurut gue Mihawk pasti memilikinya. Dan ketiga hakinya pastinya di tingkat tinggi semua. Dan untuk pedangnya yaitu Yoru adalah salah satu pedang kelas Saijo Owajamono atau biasa disebut 12 pedang kelas tertinggi. 1. Kurohige. Di urutan pertama ada pilain terkejam tercinta terompong kita semua yaitu Marshal D. Teach alias Kurohige. Ya menurut gue si Chibukai terkuat adalah si Kurohige ini karena selain dia kuat dia juga sangat licik dan kejam. Contohnya saja saat dia mengadu domba bajak laut Shirohige dan angkatan laut dengan menyerahkan es. Dan dengan liciknya dia memanfaatkan keadaan itu dengan mengambil buah iblis Shirohige dan membobol Impel Down. Ya dia ini kayak kombinasi dari licik, serakah, kejam, dan pintar. Dan hal itu membuatnya bisa seolah-olah seperti kroco di depan bajak laut Shirohige saat dulu. Padahal aslinya dia sangatlah kuat karena sebelum memakan buah iblis saja dia bisa membuat luka di mata Sengs. Untuk dari hakinya kita belum diberitahu dia memiliki haki apa aja dan di tingkat apa aja. Tapi yang pasti buah iblisnya adalah buah iblis terkuat di jenisnya menurut dia sendiri. Ya dia bisa menilai seperti itu karena dia mempunyai buku buah iblis. Dan kesimpulan ini juga seperti gue sendiri mengatakan kalau Kurohige itu lebih kuat dari Mihawk. Dan menurut gue iya karena logikanya saja begini. Sengs dan Mihawk itu rival dan selama pertarungan mereka keduanya tidak mempunyai bekas luka sama sekali dari hasil pertarungannya itu. Sementara Kurohige ketika melawan Sengs dia berhasil melukai mata Sengs. Dan sementara sebaliknya Sengs tidak membuat bekas luka di tubuh Kurohige yang membuktikan kalau Kurohige jelas lebih kuat dari Mihawk. Ya dan itulah urutan si Chibukai dari yang terlemah sampai terkuat. Dan disclaimer ini hanya opini gue sendiri, setuju atau tidak itu hak kalian. Tapi kalau kalian punya listnya versi kalian sendiri boleh ditulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng.